Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, tenanglah jiwaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah ini kami bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, masing-masing anak-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai pembawaan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat pada pembicara kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Hari ini kita ada PISA kelas yaitu atau PISA divisi. Jadi seperti biasa, untuk teman-teman yang masih di kelas remaja, silakan naik ke kelas atas yang merasa masih cute, kiowo, gemesin ya. Yang ya umurnya itu tahu diri ya. Boleh tetap di sini dan boleh maju ke depan ya teman-teman biar pembinanya itu bisa ngelihat cowok-cowok yang tampan-tampan dan cewek-cewek cantik-cantik ya teman-teman. Boleh maju ke depan teman-teman, gak ada yang gigit kok. Oke, terima kasih. Saya undang Kak Ronald. Puji Tuhan, salam rekan-rekan semua. Hal yang luar biasa kalau kita bisa berkumpul ya tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di situasi yang seperti ini kalian masih memiliki semangat untuk beribadah, bersekutu bersama-sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kali ini adalah, tema besarnya adalah kelahiran baru ya. Dan tema kali ini kita akan berbicara mengenai mengalahkan dunia. Kalau kita berbicara mengalahkan dunia itu identik dengan hidup berkemenangan ya. Hidup kemenangan itu mengalahkan dunia, hidup berkemenangan. Jadi kalau berbicara tentang kemenangan, pasti tidak ada kemenangan tanpa pertandingan dan tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Jadi kalau kita itu belum berperang, jangan berharap kita menerima kemenangan. Kalau kita tidak bertanding, kita jangan berharap menerima kemenangan atau penghargaan dari kemenangan itu. Dan ini memang sangat alkitabiah. Jadi kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1, ya bisa minta tolong dibacakan Ibrani 12 ayat yang ke-1. Ibrani 12 ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Iya, itu jelas sekali di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita itu berada di dalam sebuah pertandingan. Dan dikatakan karena kita memiliki banyak saksi, penontonnya banyak pertandingan itu. Penontonnya banyak yang mengawasi, melihat, menyaksikan kita. Di antaranya siapa? Ya teman sekitar kita, keluarga kita, terus orang tua kita, ya semua orang-orang ada di sekitar kita, termasuk malaikat-malaikat Tuhan yang menyaksikan kita, Tuhan juga menyaksikan kita, dan termasuk iblis juga ikut menyaksikan. Jadi pertandingan kita itu disaksikan oleh banyak bagian awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi menanggalkan beban dan dosa itu belum masuk pertandingannya. Kalau mau masuk pertandingan, tanggalkan dulu beban dan dosanya, baru ikut pertandingan. Jadi kalau kita itu tidak menanggalkan beban dan dosa di dalam kehidupan kita, jangan berharap ikut pertandingan. Pasti kalian nggak mampu, pasti kita nggak akan bisa. Jadi kalau kita itu menanggalkan beban dan dosa, baru kita akan bisa mengikuti pertandingan yang diwajibkan. Artinya apa? Semua kita harus masuk dalam pertandingan untuk dapat memperoleh kemenangan. Begitu juga di dalam kemenangan itu tidak akan terjadi tanpa adanya peperangan. Nah, seperti tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Jadi supaya kita melihat bahwa semua ini alkitabiah, bahwa pertandingan, peperangan, itu semua alkitabiah. Untuk memperoleh kemenangan harus dua hal ini, ada pertandingan, ada peperangan. Ya. Coba dibaca. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi memakai perlengkapan senjata Allah kalau dibaca di bawahnya, ketopong keselamatan, baju sirah, kebenaran, dan bla 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 segala macamnya itu kalau kalian baca semua, itu belum peperangannya. Jadi untuk kita berperang harus kenakan itu semua, baru kita maju berperang.
Tapi kalau kalian tidak mengenakan itu semua, jangan berharap kalian maju berperang, pasti kalian akan mati duluan. Jadi artinya apa? Ada aturannya, ada aturan mainnya kalau kita ini ingin hidup dalam kemenangan. Seperti dalam pertandingan dan peperangan, tentu ada aturan mainnya. Tidak mungkin orang itu tidak mengenal pertandingan yang dilakukan, tiba-tiba ikut bertanding. Contohnya kalau kita kepingin ini ya, bertanding, bermain sepak bola, pasti kita akan harus minimal tuh tahu dulu sepak bola itu apa gitu loh. Bolanya tuh kayak apa, terus aturan mainnya itu bagaimana ya, terus baru setelah pengenalan terhadap jenis pertandingannya, baru masuk tahap yang kedua, mulai berlatih. Nah kalau pengenalan tidak dilakukan, tiba-tiba ikut bertanding, waduh, mungkin saudara, mungkin kalian bisa menjadi pencetak gol yang terbanyak. Karena apa? Nggak tahu bahwa offset itu apa gitu. Dipikir, orang nggak bisa ngejar saya ya, padahal itu offset. Saya sendirian, nggak usah musuh yang ngejar saya. Padahal itu offset, yang musuhnya lihat dari belakang gini aja. Ini orang sudah di wasitnya sudah tiup-tiup peluit, ini dia tetap lari aja menggiring bola sampai dimasukkan ke gawang, dan dia senang sekali padahal offset. Jadi kalau nggak tahu aturan mainnya, ya akhirnya sia-sia itu. Jadi harus tahu aturan mainnya. Setelah tahu aturan mainnya, yang dilakukan adalah berlatih, latihan, baik itu pertandingan, olahraga, ataupun berperang, itu berlatih. Apalagi peperangan, itu taruhannya nyawa gitu loh. Bagaimana harus menggunakan senjata, bagaimana harus mengisi ulang senjata, bagaimana harus merawat senjata, bagaimana menghadapi musuh di cuaca yang demikian, itu tentu berbeda-beda strateginya. Kalau kita tidak mengenal itu semua, tidak memahami, maka kita akan mungkin jadi orang yang mati duluan di medan perang. Karena apa? Karena refill peluru aja tidak bisa gitu loh, begitu pelurunya ngisinya bingung, ini ngisinya gimana? Tanya teman-temannya, ini caranya gimana? Aduh, bisa-bisa temannya belum jawab, peluru nyasar dulu gitu. Jadi harus tahu, melatih. Kemudian berikutnya adalah mempertajam, menajamkan. Jadi harus menajamkan terus kemampuannya agar semakin handal, baik dalam peperangan ataupun dalam pertandingan, semakin handal. Oleh karena itu kan pertandingan itu kan bertingkat ya, dari tingkat RT, kemudian tingkat kelurahan, kemudian masuk lagi ke liga-liga yang bermacam-macam sampai ke skala Asia dan internasional, bertingkat. Karena apa? Semakin tinggi tingkatannya, tantangannya semakin besar, musuh-musuhnya juga semakin berat. Oleh karena itu harus terus menajamkan diri. Harus terus kita tuh menajamkan diri kita, kemampuan kita, agar kita memiliki kemampuan bertanding yang semakin meningkat. Karena semakin ke atas, musuh yang kita hadapi semakin besar. Nah itu kalau berbicara tentang pertandingan. Jadi kita harus melatih diri kita terus setiap saat, agar kita memperoleh apa yang dinamakan kemenangan itu. Begitu juga dalam iman Kristen ya. Dalam iman Kristen, jangan kita tuh menjadi Kristen fantasi. Kristen fantasi itu adalah Kristen yang hanya berangan-angan dan berkhayal saja. Kita harus memahami bahwa musuh kita itu iblis. Kita mengalahkan dunia. Siapa sih yang kita kalahkan? Yang jelas adalah kuasa iblis, kuasa kegelapan yang senantiasa akan menyeret membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu kita harus mengenali musuh kita. Kita harus tahu bagaimana musuh kita itu menjatuhkan kita. Kita harus tahu. Jadi kalau kita melihat memang kuasa iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jangan nyanyinya semangat, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan gitu ya. Iya memang, siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Artinya secara de jure, secara hukum, iblis itu sudah kalah.
sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kunci maut, kunci kerajaan maut itu sudah direbut oleh Kristus. Sehingga keselamatan itu bisa kita miliki. Tapi ingat bahwa secara de facto iblis itu masih mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa untuk bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu iblis itu masih mempunyai kemampuan. Iblis tidak akan masuk ya menguasai orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena orang nggak berbicara, orang yang nggak sungguh-sungguh, sudah nggak usah diomongkan lagi. Bisa saja iblis keluar masuk. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, ada rumah bersih kosong, sudah dibersihkan, nggak ada penghuninya. Iblis datang malah bawa teman-temannya iblis, berpesta di situ. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak mungkin iblis itu masuk. Tapi ingat bahwa iblis itu masih memiliki kuasa. Jangan kita bayangkan iblis itu seperti kecoa, injak iblis gitu ya, terus mati iblisnya. Jangan kita bayangkan iblis seperti kecoa, iblis itu tidak dikalahkan dengan cara seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kalian tuh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Tapi kalau hidup kita masih sembarangan, apa ya? Asal-asalan, tidak mengerti kebenaran, tidak semakin cerdas di dalam Tuhan, keseret, kebawa. Karena sekarang ini iblis semakin halus ya, semakin halus menyeret anak-anak Tuhan ya. Apalagi ini ya, banyak sekali teman-teman kita yang dulu sebelum pandemi bisa berkumpul bersama-sama dengan kita, tapi setelah pandemi saat ini banyak ya dari rekan-rekan mungkin yang tidak bisa atau tidak mau atau enggan datang. Nah, ini harus kita sadari bahwa iblis ini bekerja dengan cara yang halus. Orang kasih media sosial baik, tergantung tapi. Dengan media sosial ini kalian bisa belajar firman Tuhan, di pengajaran-pengajaran hamba Tuhan yang bagus-bagus ya, kebenaran-kebenaran yang banyak disingkapkan melalui hamba-hamba Tuhan itu ya, yang bagus-bagus. Tapi di satu sisi, kalau menggunakannya salah, yang dilihat bukan belajar firman, TikTok yang dilihat. Ya. Berapa banyak, lebih banyak mana? Lihat TikTok atau lihat dengerin khotbah kalau pegang HP? Atau Instagram atau yang lainnya. Prosentasenya berapa ini? Sekali-sekali coba dihitung itu. Itu kan evaluasi gitu loh. Wah itu berarti saya ini masih ini ya, enggak benar. Karena sekarang pesan-pesannya itu kan secara halus loh. Coba di TikTok tuh, apa aja sekarang bebas masuk, orang selingkuh, orang caci maki orang memviralkan orang, itu semua masuk ke situ semua. Sudah nggak ada kasih, sudah nggak ada lagi ini ya, rasa malu dan segala macam. Waduh, liar sekali. Dan itu kan secara tidak sadar kan memberikan pesan di otak bawah sadar kita. Oh ini loh sekarang kehidupan ini modelnya kayak gini. Sudah bukan eranya lagi kehidupannya seperti gitu-gitu yang lalu-lalu seperti itu sudah bukan eranya. Ini zamannya seperti ini. Itu pesan moralnya itu dimasukkan di dalam otak bawah sadar kita. Dan ketika kita menghadapi kasus masalah yang sama, ada kemungkinan kita juga melakukan hal yang sama dari si TikTok itu. Coba ngeri enggak? Halus itu sekarang masuknya. Makanya kalau kita enggak hati-hati, enggak semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahaya gitu. Iblis masih mempunyai kekuatan. Iblis enggak akan menguasai kita. Tapi iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Nah, sekarang kan musim hujan ini ya. Sekarang musim hujan, enak-enak kalau malam-malam hujan gitu, makan apa enaknya? Apa? Angsli ya angsli. Ya biasanya kan, ya enggak tahu ada, kayaknya sekarang enggak ada ya angsli itu keliling ya. Apalagi malam-malam itu ya. Yang sering ada itu bakpo itu ya. Bakpo itu kan enak juga anget-anget itu. Coba itu kalau bakpo itu pas keliling sore-sore gitu ya. Karena habis makan. Bakpo apa itu? Itu sering di GKB itu ya. Enggak tahu tempat kalian. Itu kalau sore-sore alah apa bakpo kenyang udah. Nanti gak lama lagi dia keliling lagi. Habis makan tadi barusan ngemil kue.
Nggak lama sudah malam, hujan-hujan lagi, lapar, mau keluar males. Nah. Ya. Pak, itu iblis seperti itu gitu loh. Jangan dikira, wah saya kuat, saya nggak mungkin. Wah dalam nama Tuhan Yesus doa. Hati-hati, nggak apa-apa, iblis pergi aja. Besok datang lagi, keliling aja, dia nggak akan kok. Wah merasuki kalian, terus kalian manifestasi gulung-gulung, muntah-muntah, enggak akan iblis. Iblis tahu kelemahan kalian kok. Setiap kita punya kelemahan loh, Kak Ronald juga ada kekurangan kelemahan, kalian juga ada masing-masing apa. Iblis itu keliling aja. Ini hari ini keliling ke, ya besok keliling ke siapa lagi ya, karena lupa nama-nama kalian ya. Satu-satu. Oh ini hari ini biasanya ya ini suka apa mungkin ya suka apa gitu. Ditawari ini, digoda ini. Oh kuat hari ini, enggak apa-apa. Oh berarti hari ini dia kuat. Besok dia coba lagi, keliling lagi. Barangkali saya ini sudah ini kepingin bakpao ya. Keliling lagi dia, nawarin lagi. Nah di saat-saat itulah, saat-saat kita dalam kondisi yang lemah, iblis akan menguasai kita. Dan kita merespon itu. Bakpao, ya. Udah, ya apa-apa gitu. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu, jangan turuti hawa nafsumu saat kebodohanmu gitu. Kadang-kala kita itu menghadapi masalah pergumulan situasi yang tidak mengenakan. Dan disitulah masa-masa kebodohan kita. Nah saat-saat masa kebodohan itulah, saat-saat kelemahan itulah kita harus berhati-hati. Makanya kalau orang Kristen enggak nempel terus sama Tuhan ya, udahlah, pasti keseret. Pasti akan terhanyut, akan jatuh, akan gagal. Tapi tidak apa-apa, 1-2 kali kita tidak apa-apa, tetap bangkit, tetap kembali uyat. Yang penting cepat sadar gitu loh, dan melakukan perbaikan. Tapi ingat bahwa jangan remehkan iblis, karena iblis itu juga masih punya eksistensi, karena secara de facto nyatanya dia masih memiliki kekuatan. Kalian kan merasakan juga kan, kepinginnya sabar, tapi ada aja yang menggoda. Di tingkat-tingkat kesabaran, batas-batas kesabaran tertentu, kita waduh marah. Nah ini yang harus kita belajar untuk melewati batas itu, sampai ke batas berikutnya. Karena kalau kita tidak berusaha untuk itu, tidak akan mungkin bisa. Kita harus berusaha, berjuang untuk kita itu terus meningkat terus dalam Tuhan. Karena disitulah kita akan menjadi orang Kristen yang real, bukan orang Kristen yang fantasi. Orang Kristen fantasi itu apa? Kalian lihat ya. Kalian pasti pernah mengalami ya masa-masa kecil ya. Yang cowok itu biasanya seneng lihat film-film superhero ya, karena kalau Ronald dulu juga pernah kecil ya. Seneng lihat Superman, seneng lihat Spiderman ya, sampai sekarang aja ya kalian masih seneng kan Spiderman yang terakhir, sudah nonton semua? Nanti kita nonton bareng. Enggak tahu, sudah enggak tayang lagi ya. Udah enggak pernah nonton lagi karena sejak pandemi ini udah enggak sempat sudah. Ya, kan seneng kan lihat film-film itu. Nah, kalau anak kecil lihat, kalian kan pernah kecil kan? Wah, dulu kalian kalau lihat film-film superhero, mesti kalian berfantasi kan? Waduh, bisa terbang, gitu. Kemudian, temennya kalau yang nakal temennya dijadikan musuhnya gitu kan, jadikan musuhnya, dia lakonnya gitu. Kita lakonnya, teman kita jadikan musuh kita, atau kalau enggak adiknya atau anunya. Kan kita berfantasi, seakan-akan kita menjadi superhero itu. Atau yang cewek-cewek ya, kalau kalian waktu kecil fantasinya apa? Jadi Barbie ya, rambutnya dikepang-kepang, merasa dirinya Barbie, pakai yang pink-pink, pakai sepatu yang ada stemnya Barbie dan segala macam. Karena fantasinya itu membawa dia, wah aku seakan-akan penampilanku seperti Barbie. Dia berfantasi seperti itu. Nah Kristen pun jangan seperti itu, Kristen fantasi gitu. Aku berkemenangan, aku luar biasa, apanya yang luar biasa? Aku berkemenangan loh, gak pernah perang kok bilang berkemenangan itu. Perang dulu dong. Belajar, artinya apa? Belajar dari hal-hal yang kecil. Di sekitar kalian aja, dengan keluarga, belajar sabar dengan adiknya, belajar disiplin dalam studinya, belajar disiplin dalam keluarganya, suka enggak bantu orang tua, suka enggak
menolong temannya, di situ mengalahkan egonya. Jadi belajar dari situ, baru kalian berkata kalian orang yang berkemenangan. Kalau itu aja nggak pernah dilakukan, bagaimana kita akan mengatakan bahwa kita ini orang-orang, kita lah umat pemenang. Itu yang saya katakan Kristen fantasi. Gitu. Jadi jangan kita itu berfantasi seperti itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar belajar mengenal musuh kita, melatih diri kita dan menajamkan kemampuan kita. Oleh karena itu di dalam minggu-minggu yang lalu kan sudah diajarkan tentang bagaimana mengalami kasih Tuhan, ya. Minggu yang pertama Bapak Gembala menyampaikan itu, kemudian mengalami proses, ya, mengalami proses Tuhan. Nah ini kan semua kan pemahaman agar kita tuh mengerti bahwa untuk berkemenangan tuh kita harus mengalami kasih Tuhan dulu. Mengalami kasih Tuhan adalah kita menerima keselamatan, ya, mengandung anugerah keselamatan. Kemudian mengalami proses, kemudian perubahan hidup, harus melakukan perubahan hidup. Jadi ada proses, ada perubahan. Jadi kita diproses, proses Tuhan, tapi ingat progresnya apa gitu. Jangan diproses Tuhan terus tapi nggak ada progresnya. Saya bolak-balik ya, dimarahi guru terus saja. Kenapa? Datanya terlambat terus, kesiangan terus. Wah, ya itu kan kamu diingatkan supaya kamu itu lebih rajin, ya. Lalu progresmu gimana? Nggak ada, ya tetap bangun siang terus itu. Nah, itu kan berarti nggak ada progresnya, nggak ada perkembangannya. Kita harus diproses Tuhan juga, kita harus ada progresnya apa. Mari kita teliti hidup kita dengan seteliti-telitinya. Gitu. Karena ini adalah pekerjaan dan PR selama kita hidup di dunia ini, agar kita itu berubah oleh pembaruan budi kita. Berubah agar kita bisa menjadi berkat, berubah agar kita itu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mengalami perubahan, teliti hidupmu, teliti hidup kita. Kalau dulu saya malas, nggak mau bantu keluarga, nggak mau bantu orang tua, nggak mau bantu teman, coba dirubah gitu. Malas, susah aku ngerubah sifatku, karakterku. Belajar, kalau kalian sudah bilang malas untuk berubah, ya jangan bilang kita berkemenangan, nggak ada kemenangan, mau berubah aja nggak mau kok. Orang kalau mau misalnya olahraga ya, berlatih, itu kan harus melampaui titik-titik batas yang dia tidak mampu kan. Semisal kalau kita mau ikut pertandingan di tingkat nasional lah, katakan di tingkat nasional. Di sini ada yang atlet, tidak ada ya, yang prestasi tidak ada ya, belum ada ya. Ya, itu pasti akan dipacu. Misalnya lari ini nasionalnya berapa? Ini kecepatannya, sekian rekor nasionalnya. Nah ini yang pelatih-pelatihnya akan mengejar anak didiknya agar dia bisa melampaui rekor nasional itu. Karena kalau dia bisa melampaui berarti dia siap bertanding di skala nasional. Jadi ada progres yang harus kita pelajari, harus kita teliti supaya kita tuh, oh ya hidupku ada peningkatan yang dalam Tuhan. Dulu aku tersinggungan, sekarang aku sudah enggak. Dulu aku pemalu orangnya, mau disapa teman, mau bicara sama teman aja rasanya malu. Sekarang bagaimana saya caranya harus melawan? Ya mau belajar, bertanya, atau mulai berkomunitas seperti ini, mulai berbicara, mulai mengawali dengan mungkin bersaksi di depan dan segala, harus melakukan perubahan terus gitu. Progresnya kalian harus tahu diri kita tuh sekarang ada peningkatan atau tidak. Itu nanti akan terbawa dalam kehidupan iman dan kehidupan rohani kita. Kita berkemenangan terhadap siapa? Terhadap diri kita terlebih dahulu gitu loh. Kita berkemenangan mengalahkan karakter-karakter yang tidak baik di dalam diri kita. Nah, karakter apa? Ya kalian sendiri yang tahu. Karakter-karakter apa? Oleh karena itu kita harus terus belajar, diisi oleh firman Tuhan terus ya. Pikiran kita, hati kita diisi terus, dicerdaskan. Oh gitu salah ya ternyata ya. Oh ternyata yang benar seperti ini, besok tak coba. Harus seperti itu. Kalau enggak ya nanti jadi Kristen bertahun-tahun ya enggak ada perubahan. Jangan nanti enggak apa-apa, gagal mengulang itu enggak apa-apa ya, kayak istilahnya remedi ya, di sekolah kan ada remedi. Tapi kan remedinya harusnya misalnya nilainya dapat bebek gitu ya. Bebek ya.
2 ya, dapat 2 ya misalnya, nilainya 2. Wah, kamu harus remedi, nggak apa-apa, tapi remedinya jangan dapat bebek lagi, ya dapat lowo gitu loh ya, kelelah apa 3 itu, ya, meningkat 1, nggak apa-apa lumayan, besok remedi lagi, dapat 5, besok remedi lagi, nggak apa-apa terus itu. Tapi kan ada progresnya. Progresnya ini yang tahu adalah kalian. Kalian harus teliti hidup kalian dengan sungguh-sungguh agar kalian itu benar-benar ada peningkatan di dalam Tuhan. Jangan remedi 2, besok remedi lagi 2 lagi, remedi lagi 2 lagi. Waduh, remedi abadi nanti. Nah, belajar kita itu berubah. Kalau hari ini baca firman Tuhan 5 menit, besok coba belajar baca firman Tuhan 10 menit. Kalau hari ini berdoa 5 menit, sudah capek, nggak bisa konsentrasi dan segala macam. Terus belajar lagi berdoa sampai bisa 10 menit. Belajar lagi baca firman, merenungkan firman 10 menit. Besoknya lagi 20 menit, 30 menit. Karena yakin orang yang senantiasa mengalami peningkatan ini hidupnya pasti berubah juga, tidak mungkin gitu loh. Orang mengalami peningkatan dalam karakter hidupnya enggak berubah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti hidupnya akan berubah karena Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Lebih banyak kita itu melakukan perubahan hidup, Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan itu enggak percayakan banyak hal dalam kehidupan kita? Karena kita enggak mau merubah karakter hidup kita. Makanya Tuhan enggak banyak percayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Alami perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu mengalami kemenangan terhadap diri kita sendiri ya. Jadi kesimpulan dari 3 minggu itu adalah bahwa perubahan itu atau lahir baru, kalau di firman Tuhan istilah lahir baru ini tidak ada ya, karena search di HP lahir baru, kata lahir baru ini tidak ada. Yang ada adalah dilahirkan kembali ya, dilahirkan kembali. Ada sedikit saja perbedaan antara lahir baru dengan dilahirkan kembali ya istilah ini. Kalau dilahirkan kembali itu mengacu pada progresivitas. Ada progresivitas, kemudian regenerasi. Jadi seperti tubuh kita nih ya, tubuh kita ini semakin lama kalian semakin bertambah usia, kan semakin banyak sel-sel tubuh kita itu yang rusak, kemudian cepat diganti, rusak cepat diganti. Ya, semakin bertambahnya usia, kenapa orang itu bisa menjadi tua, bisa jadi keriput, ada kerusakan organ-organ dan segala macam. Karena semakin tua, proses regenerasinya itu semakin melambat, sehingga orang itu menjadi tua, dan akhirnya banyak sekali kerusakan-kerusakan. Dan untuk meregenerasi sel itu, ya harus pola makan yang baik ya, pola hidup ya yang baik ya, terus gak kakean pola gitu. Jadi baru regenerasi itu akan semakin baik. Kalau suka ngerokok, minum minuman alkohol dan segala macam, ya jangan berharap ya semakin banyak kerusakan. Polusi, apalagi polusi udara aja bisa merusak, lebih mempercepat kerusakan sel itu ya. Apalagi yang suka ngerokok dan segala macam ya. Itu akan lebih mempercepat. Ya kan yang sini yang suka ngerokok kelihatan wajahnya cepat tua gitu. Jadi jangan sia-siakan hidup kalian ya. Ya, seperti itu tubuh itu regenerasi sel. Makanya artis-artis itu kan banyak yang takut tua ya. Ada artis itu sampai meregenerasi sel itu dengan sistem stem cell itu sekali itu ya sampai ratusan juta itu demi untuk menjaga dia tetap cantik, nggak cepat tua. Itu diregenerasi. Ada sel yang baik diambil kemudian disuntikkan, itu proses dan mahal sekali. Ada lagi yang minum plasenta dari salmon itu disinyalir bisa meregenerasi sel-sel yang mati dan sel-sel yang rusak. Dan biayanya mahal semua itu. Artinya apa? Bahwa polusi udara, pencemaran dan makanan dan segala macam itu bisa merusak sel-sel tubuh kita. Nah, oleh karena itu kalau orang lahir baru maka ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan meregenerasi manusia rohani kita. Orang yang jatuh dalam dosa itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh dosa. Dan secara perlahan-lahan dosa ini akan menggerus sel-sel rohani dari seorang ini sehingga sampai orang itu akan mengalami kematian.
Ya, ini sama sebenarnya prosesnya dengan tubuh kita, tubuh rohani kita juga sama. Oleh karena itu orang yang dilahirkan baru mengalami regenerasi dari Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan Roh Kudus ini akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Sehingga manusia rohani itu yang seharusnya semakin lama semakin mati, dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita bersyukur ya, ada Roh Kudus, ada kelahiran baru. Setelah lahir baru ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus inilah seperti stem cell itu ya, meregenerasi karakter-karakter kita yang enggak benar, itu diregenerasi sama Roh Kudus ini. Dan ini kalian akan dipimpin terus, dan Roh Kudus yang akan bawa kita pada seluruh kebenaran. Artinya apa? Kita semakin mengerti, oh harusnya orang Kristen seperti ini ya, oh harusnya gini, ini enggak boleh ya, harusnya gini. Ini akan dipimpin terus oleh Roh Kudus. Makanya semakin kita tuh dekat dengan Tuhan, semakin kita banyak berdoa, ini akan membuat kita semakin peka dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi semakin kita tuh jarang berdoa dan segala macam, tentu Roh Kudus akan semakin jauh dari kita dan kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Nah, mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi mari kita membaca ayat itu, kalau kita membaca ayat itu dengan lebih lengkap, kita akan lebih memahami. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, kita kan lahir dari Allah, kita ini mengalahkan dunia. Artinya kita ini lahir dari Allah, bukan otomatis kita mengalahkan dunia, tapi kita diproyeksikan untuk bisa mengalahkan dunia, gitu loh pengertiannya. Jadi jangan berfantasi bahwa wah saya lahir dari Allah, saya pasti bisa mengalahkan dunia. Kemudian kalian nggak melakukan apa-apa. Karena ayat ini arahnya itu bukan lahir dari Allah kemudian bisa mengalahkan dunia. Semua orang yang lahir dari Allah itu akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi bukan hanya sekedar dilahirkan baru, jadi jangan berfantasi ya, kalian dibaptis kemudian kalian itu berubah dan segala macam, enggak. Yang bisa mengalahkan itu iman kalian. Lah iman itu apa? Nah, iman itu kalau kalian baca itu di ayat-ayat di atas itu adalah kalau kita itu mengasihi Allah ya, itu kita juga mengasihi orang-orang yang, coba tolong dibacakan ayat yang ketiga. Jadi kalau kita potong ayatnya ini memang pengertiannya akan membingungkan, akan kurang jelas. Coba dibaca ayat sebelumnya di dalam ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, ini kan ada kaitannya. Jadi iman itu apa? Iman itu menuruti perintah Allah gitu loh. Seperti imannya siapa? Imannya Abraham. Jadi Abraham itu kan sudah enggak banyak tanya sama Tuhan kan, disuruh pergi, berangkat, sudah. Disuruh nyembelih anak, sikat anak. Artinya apa? Dia itu benar-benar mengasihi Elohim Yahweh, itu benar-benar dikasih, dia benar-benar mengasihi dan percaya pada Yahweh, ya Elohim ya, pada waktu itu belum sebutannya Elohim. Padahal dia tidak tahu, dia dari kepercayaan agama yang tidak mengenal Elohim. Dia begitu melihat Elohim, percaya pada Elohim, langsung bertindak. Tidak babi dan beribu-ribu alasan. Disuruh apapun berangkat. Ur Kasdim itu daerah yang makmur, daerah yang subur loh. Jangan dikira tempat itu tempat yang tandus dan tempat yang tidak prospek. Itu tempat yang subur, tempat yang baik. Tapi dia tinggalkan itu ke tempat yang tidak tahu tujuannya kemana dan apakah itu lebih baik, juga tidak tahu. Tapi dia berangkat saja. Disuruh sembelih anak, sikat saja. Jadi apapun yang Tuhan katakan dituruti, enggak banyak babi-bu. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita itu beriman, kita harus seperti ini, dikatakan di dalam ayat 3, menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya tidak berat. Karena perintahnya itu yang mengajarkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kok keberadaan kita, kemampuan kita. Dan Tuhan Yesus, beliau sudah berikan contoh bahwa manusia bisa menang atas dosa. Pribadinya adalah prototipe-nya dari orang-orang yang berkemenangan. Dan kita katakan bahwa perintah itu enggak berat, kamu bisa pasti melakukannya. Roh Kudus akan memimpin kamu melalui setiap tantangan-tantangan sehingga kamu mencapai kemenangan. Jadi Kristen itu harus cerdas. Jadi semakin kita mengerti kebenaran, makanya belajar terus. Jangan enggak ya sudahlah saya sudah ke gereja, ya sudah, enggak cukup.
Terus baca firman Tuhan, kalau ada yang nggak jelas tanya Bapak Gembala. Terus belajar, ini rahasia ini dalam. Semakin kita tuh cerdas, pinter, semakin kita tuh akan berhati-hati dalam melangkah. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Dalam berkata-kata, berucap, dalam melihat, dalam mendengar. Kita nggak akan semakin sembrono. Semakin kita berhati-hati. Karena kita semakin tahu bahwa Roh Kudus akan memimpin terus kehidupan kita. Jadi mari menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang fantasi, merasa menang gitu loh. Merasa menang tapi tidak pernah berjuang dan tidak pernah bertanding. Berjuanglah, bertandinglah. Untuk berjuang bertanding, tanggalkan dulu beban dosamu ya. Kebiasaan-kebiasaan burukmu tanggalkan dulu. Kamu nggak bisa bertanding kalau kamu bawa beban, bawa ransel, nggak bisa kamu lari. Tanggalkan semua beban dosamu. Dan milikilah target-target pencapaian. Progresnya itu kamu teliti. Karena dengan demikian kamu akan semakin dibawa semakin maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kalian. Pasti bisa, tidak mungkin tidak bisa. Kan dikatakan perintah-perintahku itu tidak berat, kamu pasti bisa. Tuhan itu berikan semangat bagi kita loh, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, perintah-perintahmu enggak berat. Nah, Kak Ronald ini kan suka olahraga kan, berapa saat ini sudah meninggalkan tenis ya, sudah beralih ke jogging, jalan ya. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan naik sepeda ke Putri Cempo itu, ya naik sepeda ya, tinggi kan jalan, tanjakannya yang tinggi. Nah, Kak Ronald nggak naik sepeda, Kak Ronald jalan dari GKB sampai ke Putri Cempo, sampai ke Veteran, balik lagi ke GKB, jalan kaki. Pertama berangkat tuh lama-lama, tapi harus ini coba jalannya nggak gini loh, serak-serak gini, enggak, jalan cepat loh. Tapi ternyata bisa gitu loh, mampu. Dan itu berkali-kali Kak Ronald lakukan berkali-kali. Kalau cuaca hujan gini Kak Ronald enggak. Juga renang ya. Jadi Kak Ronald tetap ini olahraga itu tetap, kerja juga tetap, olahraga juga harus tetap itu. Renang dulu Kak Ronald mulai belajar, panggil pelatih. Beberapa bulan itu corona, pelatihnya berangkat menghadap Sang Kuasa. Itu ya, lama gak ketemu, dengar berita pelatihnya Kak Ronald berangkat sudah. Kak Ronald kayak belajar sendiri itu. Sudah nggak pakai pelatih lagi, belajar sendiri. Dari nyebrang berapa itu ya, ke sekarang sudah sama Pak Roni itu ya, Roni itu. Nah, sekarang sudah bisa 50 meter. Nah, seneng nggak apa-apa. Karena itu gaya yang ringan-ringan lah, gaya kata. Ada teman-teman kalau bilang, wis ini tua-tua ini, sudah tua-tua ini nggak mungkin bisa gaya bebas itu 50 meter, wah berat gaya bebas itu. Memang berat kan gaya bebas itu. Tapi karena nggak mau nyerah, wah masuk nggak bisa sih, tak coba gitu. Coba udah pertama pakai ini pelampung itu, nguatin kaki dulu. Wah pertama baru 25 sudah, wah menggembleng kayak gini ya. Berat kan kaki, ngatur nafasnya di air kan beda, kalau jogging atau jalan di darat itu kan lebih ringan, kalau di air itu kan agak berat itu ya. Sekarang sudah dua bisa 50 meter tapi pakai pelampung. Ya, enggak pakai pelampungnya masih 25 meter. Artinya apa? Progresnya kan ada gitu loh. Coba olahraga yang paling menjenuhkan kan olahraga yang tidak ada lawannya gitu loh. Sehingga ada lawan ya, orang Maluku bilang sehingga ada lawan. Itu paling menjenuhkan loh. Lawannya siapa? Diri sendiri coba. Coba jalan sendiri gitu. Terus kono dijak omong gitu. Coba apa enggak? Itu karena enggak mau bawa uang loh. Pokoknya enggak mau bawa uang. Boleh gawa duit, mampir yang warung kopi pasti. Wah capek mampir dulu. Atau kalau capek ngojek gitu pulang atau naik angkutan. Enggak bawa. Memang tak sengaja. Enggak usah bawa apa-apa. Targetnya harus tercapai. Bisa berangkat, bisa pulang. Wah itu akhirnya ternyata bisa. Dan kalian tahu hal yang paling menyenangkan ketika berjalan kaki itu apa? Saya bisa melihat lebih detail lagi tempat-tempat yang biasanya tak lewati pakai sepeda motor tuh ya, bisa lihat lebih detail lagi. Oh ini ya ternyata di sini ada ini ya, oh ada rumah kosong, eman ya rumah kosong ini besar, nggak ditempati, eman ya ini rusak, orang lain cari beli rumah aja susah, ini ada rumah besar nggak ditempati, sia-sia sekali. Banyak hal-hal kecil yang di situ karena seneng gitu, ya sambil komunikasi sama
Tuhan untuk ngajari banyak hal di dalam perjalanan. Dan satu hal yang paling menyenangkan, ketika sudah mendekati rumah. Itu hal yang paling menyenangkan. Waduh, udah berhasil melewati ini ya, ternyata aku bisa. Sudah sampai, bentar lagi sampai ke rumah. Kalian pun harus berjuang. Saat kalian harus pulang menghadap Bapa, ke rumah Bapa di surga. Waduh, kamu akan bersuka cita. Waduh, saya sudah melewati kehidupan ini dan saya sudah berjuang untuk bisa mengalahkan kedagingan, untuk bisa berubah dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Saat kalian pulang ke rumah Bapa, itu adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup. Tapi kalau kalian tidak melakukan apa-apa di dunia, sekalipun toh kalian Kristen, jangan-jangan Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Waduh, udah sampai rumah, sudah mendekati rumah Bapa, ternyata Bapa enggak mengenal kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang Kristen yang berkemenangan. Latihlah dirimu, awasilah kehidupanmu, belajar terus kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalian akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar dalam hidup kalian. Dan kalian layak mengatakan, akulah umat pemenangan. Banyak tantangan yang harus saya hadapi dalam kehidupan ini. Saya tetap setia. Pandemi seperti ini kalian tetap setia, duduk di tempat ini. Nah sekarang tugas kita semua, Kak Ronald juga kalian. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak hadir sekarang? Karena dikatakan kalau kamu mengasihi Allah, dikatakan di 1 Yohanes tadi kalau kalian baca semua ya, kamu juga harus mengasihi anak-anaknya. Artinya siapa? Saudara-saudara kita. Baru kamu dikatakan kamu itu benar-benar mengasihi Allah. Tapi kalau kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi anak-anaknya atau saudara-saudaranya, berarti kita belum bisa dikategorikan mengasihi Allah. Kita perhatikan, menjadi PR kita bersama ya, teman-teman kita, ayo kita jalin komunikasi lagi. Pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak datang, tidak bertemu dan tidak berkumpul. Bukan alasan lagi sekarang. Suatu saat semuanya akan berubah, semuanya akan normal kembali. Kalaupun tidak normal itu tidak masalah, tidak masalah. Yang penting iman kita tetap setia pada Tuhan, iman kita tetap berharap pada Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak hadirin? Ini jadi beban kita, jangan sampai mereka terhilang. Ayo kita pikirkan, kita cari mereka, kita datangi mereka, kita dekati mereka, kita berikan semangat pada mereka. Nah, ini adalah PR, ini pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita semua. Supaya mereka bisa seperti kalian yang setia seperti ini. Dan mereka tidak terhilang, terhanyut oleh karena kata tadi, iblis semakin halus untuk menyeret orang-orang jatuh dalam dosa. Selamat hidup berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Kau mengajar kami untuk hidup dalam kemenangan. Secara daging memang bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Roh Kudus yang Bapa tempatkan di dalam kehidupan kami akan bawa kami, menuntun kami dalam kemenangan demi kemenangan. Ajari kami Tuhan hari demi hari, tahap demi tahap, untuk semakin dekat dengan Kau Tuhan, untuk semakin peka mendengar suara-Mu Bapa, agar hidup kami dituntun dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya ada pekerjaan besar yang Bapak akan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami menjadi umat-umat-Mu yang berkemenangan. Terima kasih, teristimewa kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak hadir dan tidak ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan melawat satu persatu. Pimpin kami, pertemukan kami dengan mereka Tuhan. Dan berikan kami lidah yang penuh hikmat untuk memberikan semangat bagi mereka yang letih, lesu. Membangkitkan kembali semangat mereka Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang sudah lama, teman-teman kami yang sudah lama, kembali memiliki gairah untuk mereka datang beribadah, bersekutu, belajar firman bersama-sama dengan kami. Kami yakin Roh Kudus akan menuntun kami. Dan Kau jamah teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan.
hatinya digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kembali memiliki semangat untuk bersekutu Bapa. Terima kasih, pakai kami semua dimanapun kami berada, di sekolah, tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun kami berada. Berkati kami, pakai kami menjadi berkat-Mu Tuhan. Setiap tantangan yang kami lewati, kami hadapi. Ini adalah sebuah ujian agar kami semakin meningkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman sekalian, di akhir ibadah ini, terimalah berkat, anugerah, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita, memimpin kita sepanjang perjalanan langkah hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali bawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, puji Tuhan.